Iya, tadi itu beri. Itulah yang bikin Nah, marketnya susah ditebak nih. tadi hilang ya. Iya, Apa kameranya dimatiin aja nih? iya, matiin aja biar lebih jelas. Nah, oke, udah lumayan. Wah, jelas suara, mantep. Ya, jadi ini goldnya tadi malam itu di malam ya, benar ya, Jumat ya? Hari Iya, Jumat, iya, tanggal benar. Jumat 13 Oktober itu naik lumayan, gede ya, 3% kalau untuk komoditi. Benar. Jadi break di atas 1885, 1893 di sini. Jadi nextnya yang jadi PR itu 1880, 1890 ini jadi support sekarang. Jadi break dari level itu, nextnya yang jadi resistance. Ini kan kemarin naik masih ketahan di sini ya, resistance downtrend line. Jadi nextnya di level 1953 sampai di 1988 gitu. Dengan kenaikan yang tadi malam itu, tadinya saya expect ini jadi inverted Cup Candle, targetnya di 1700-an, tapi ternyata nggak jadi. Kalau misalnya tetap bertahan di atas 1890 ya ini berarti jadi bullish lagi ini. Ini naik lagi. Iya, nih jadi apa? Rounding bottom. Jadi konsolidasi lagi mungkin. Oke. Ini. Berarti Jadi ketahan di sini nih. tapi ini udah konfirmasi bullish belum? Belum, kalau jangka panjangnya belum. Untuk jadi bullishnya dia harus bikin higher high di atas yang kemarin itu di 2081 tertinggi 4 Mei itu. Jadi di atas level ini bikin higher high baru lanjut trail lagi gitu. Karena ini kan jangka panjangnya masih ada potensi bikin head and shoulders kan. Kalau misalnya bentar ya. Kalau ribuannya cuma segini doang. Ini kan yang left. Ini bisa jadi yang right-nya gitu. Ini kepalanya. Jadi untuk jadi bullishnya memang harus bikin higher high di atas 2070-an ini. Sekarang lagi di downtrend line. Jadi jangka pendeknya di 1980, 1950, 1980 next-nya. Masih bisa jadi begini. Masih berpotensi kalau ini nggak melanjutkan kenaikannya, malah bisa jadi cuman head and shoulder ya. Bisa jadi bikin right shouldersnya terus dia nanti turun lagi. Walaupun nanti konfirmasinya di 1810 ini. Oke. 18 ya, 1810. 1810-nya dia nggak boleh patah. Iya, nggak boleh break. Kalau dia break berarti confirm lah jadi head shoulder dan itu panjang ke bawah. Harusnya sih kalau lihat berita yang beredar ada tendensi kemungkinan ini perang daripada Timur Tengah ini bisa banget sih untuk meluas. Jadi ya ini kelihatannya faktor atau news yang menunjang untuk kenaikan harga emasnya masih cukup solid ya untuk saat ini ya. Oke, berarti untuk goldnya ini masih ada kecenderungan bisa dua ya, bisa lanjut naik, atau kalau misalnya perang ini easing atau perang ini sudah mereda, itu bisa balik lagi ke reality di mana balik lagi ke story US ekonomi melemah, harga emas harga emasnya juga ikut melemah, interest rate-nya juga kemungkinan masih akan stay high. Nah, gimana kalau dengan oilnya? Tadi malam naik juga kenceng. Iya, 5%, 6% ya. Iya. Medco dong hari Senin besok. Iya dong. Medco, Elsa, Energi. Elsa, Akra. Iya. Elsa bisa jadi. Terus habis itu call relatif ikut-ikutan biasanya. Iya, call juga naik kenceng nih. Iya nih. Jadi tadi malam oilnya naik dari berapa nih? Dari kemarin di 83, kemarin di 87. Sudah 90, naik 5%. Iya. Jadi potensinya jangka pendek ini double bottom, itu arahnya ke 93,4 tuh. Kalau 93 tembus. Jangka panjangnya itu kan masih ketahan di sini ya, kemarin pas koreksi. Jadi 83, 82-nya ini masih krusial, belum jebol-jebol, yang tadinya jadi resisten, ini resisten, ini jebol, sekarang jadi support. Nah itu arahnya masih ke 106,3.
Udah rupiahnya begitu, minyaknya begini, pertama berapa besok? Makanya. Nah itu juga Ada yang 14.000. Nah, kalau oil tinggi, US dollar tinggi, nanti kitanya baliknya jadi inflasi nih di Indo-nya sendiri. Termasuk di luar. Interest rate-nya nggak turun-turun dong. Iya, tapi mungkin akan maintain aja kelihatannya sih. Iya, mudah-mudahan nggak naik lagi. Iya. Oke, jadi untuk oil ini kemungkinan banget ini oil lebih kecenderungan bullish ya Wan untuk saat ini ya. Jadi diingat aja di 883 tuh. Kalau misalkan kita 82 lah, 82 gitu ya. 82 nggak boleh tembus. Ya, break dan maintain di bawah 2 itu berarti udah selesai. Baru pakaian jadi lagi atau setengah ini jadi persekian jadi jadi. Sementara kalau misalnya koreksinya tetap di 8283 ini, tadi ini cuma koreksi sehat aja, mungkin kan akhirnya masih higher low kan. Nah itu cuma higher low terus nanti dia naik lagi di higher high. Jadi masih uptrend. Oke. Iya, suaranya agak keputus-putus. Iya, jadi maksudnya tadi itu chartnya masih lumayan strong karena dia kemarin membentuk higher high higher low masih ya. Karena dia rebound dari 66 ya nih. Oke, nah ini karena dua-dua sektor komoditinya masih lumayan positif, mungkin kita tadi kan ada pertanyaan sahamnya yang relate sama emas itu ya kira-kira yang mana yang lebih bagus? Mungkin kita bisa lihat dari yang MDKA dulu ya. Kemarin MDKA ini udah bagus apa belum sih kira-kira? Lama kan ya. Iya. Ya, MDK-nya kemarin pas koreksi tahan di Fibo 61,8-nya 2490, jadi sempat jebol tapi kalau masih balik lagi di atas. Sebenarnya sih ini bagusnya karena dia overstock aja kemarin udah lumayan dalam. Terus ini sampai saat ini sejak low di tanggal 6 Oktober itu belum bikin lower low lagi. Kan saatnya dibikin downtrend kan, lower low lower high ya. Nah kemarin dia bikin lower low 6 Oktober tuh rebound. Nah jangan sampai ini 2670 nya cuma bikin lower high terus lagi turun lagi. Itu yang kita hindari gitu. Nah kalau itu tidak terjadi, bikin lower low di bawah 2380 level terendah di 6 Oktober, nah ini bisa jadi bikin uptrend yang baru, jadi higher low, higher lagi. Ini kan kalau rebounder ini bisa jadi cup handle. Iya, ini 2670 last high-nya. Jadi breakdown maintain di atas 2670 itu arahnya ke 3010 di situ. 3010 ya. Jadi ini salah satu opsi yang cukup menarik untuk saham di sektor gold mungkin ya. Oke, mungkin abis ini Oke, ini karena kemarin memang ada saham yang tiba-tiba naik kencang yang relate dengan emas ya. Kebetulan nih ada yang nanya, Pak Rifai nanya Archie. Cuma Archie tetap mesti hati-hati ya teman-teman, karena dia baru mengemukakan keinginannya dari Pak Peter bahwa kayaknya pengen dijual deh. Jadi belum ada kepastian sih. Jadi mungkin dia baru ngomong statement gini. Nah takutnya dulu itu pernah ada satu saham Bimantara sama MNCN, ingat gak? Yang katanya baru tercetus ide bahwa itu akan di-merge dan harga saham itu naik kenceng, tapi karena belum ada kepastian kelanjutannya akhirnya turun. Jadi mungkin untuk saham-saham yang kayak kemarin yang tiba-tiba naik kencang itu lebih agak hati-hati, karena kalau kita baca beritanya baru kepikiran lagi consider. Jadi lagi consider tuh masih panjang gitu. Jadi kalau udah naik tinggi mungkin ya jangan dikejar, apalagi kalau lihat nih chartnya kalau kayak gini bentuknya kayak gimana nih. Ini kalau yang belajar candle chartnya udah ngerti yang kayak gini ya. Jadi ini buyer in control tapi nggak commit. Jadi pada perdagangan kemarin dari Jumat, ya 13 Oktober kemarin itu kan sempat tinggi di 400. Habis itu pas closing balik lagi di bawah di harga openingnya, jadi bikin doji aja di 338. Jadi ini nggak komit sebenarnya, nggak serius nih kayaknya nih. Iya. Jadi naiknya itu ya apa ya, cuman kagetan doang. Iya.
Nggak, karena Cover aja lagi. mungkin gini loh, karena kemarin kan tiba-tiba keluar dari berita dari Bloomberg. Orang cuman baca headline-nya aja bahwa Archie itu kayaknya mau dijual gitu. Kan kaget kan, mana market lagi boleh dibilang tuh nggak terlalu rame-rame banget. Cuman begitu kita baca beritanya in detail, ternyata dia cuman bilang lagi consider. Kalau lagi consider kan dia baru mikir gitu, belum ada komitmen apa-apa, belum ada yang lebih serius daripada itu. Dan sekali lagi kalau saham yang M&A itu memang agak tricky ya. Kalau kita hoki itu ternyata memang benar dijual, itu lumayan. Tapi kayak SMMT aja itu lama sekali loh prosesnya, ada bertahun-tahun ya, dua tahun mungkin ya. Mau dijual naik kenceng, habis itu nggak kedengeran lagi, turun, terus mau dijual lagi kenceng, naik terus turun. Jadi emang pergerakannya agak tricky ya. Malah nih candle kemarin ini lebih kecil daripada yang kenaikan sebelumnya bulan Agustus ya, Wan. Ini kan Agustus ya, itu kan sempat hijau juga kan. Tapi candlenya itu lebih full. Kalau kemarin tuh bener-bener tipis banget, kayak jarum. Yang bagus sebenarnya yang begini. Yang sebenarnya bagus yang begini, yang full body candle. Sebutnya full body candle. Jadi yang seperti ini disebutnya full commitment gitu. Commit gitu. Ya, karena hijau commit. Kalau yang merah kayak gini sellernya yang commit gitu. Kecenderungannya turun lagi, kalau ini kecenderungannya naik lagi. Kalau ini kecenderungannya enggak balik arah gitu. Tapi kalau ini trennya udah sangat, jadi kalau kita panjangin dari Mei 2022 ya sebenarnya di sini aja sih Archie kan. Big picture-nya 310, 406 ini aja. Jadi udah kena 406, 400 turun lagi. Iya. Dia naik lagi 400 di sini aja. Gitu. Kemarin tertinggi memang 400 sih. Waktu kelihatan harga 400 memang mulai tuh keluar sellernya, mulai ada yang jualan. Jadi memang masih sideways ya, unless dia kalau bisa break berapa baru itu konfirmasi saham ini menjadi sangat menarik. 406 atau lah kayaknya ini di 436 ya, anggaplah 406, 810. Break level itu ini pakai yang sebenarnya udah lama ya, masih di sini. Jadi break di 406 dan maintain arahnya ke 50. Jadi ini rectangle lah, kita sebutkannya rectangle. Berarti 406 titik breakoutnya gitu ya, kira-kira gitu ya, Wan? Iya, break dan maintain. Karena kalau di break dan nggak maintain kayak yang di sini periode Agustus kemarin, ya udah gini lagi aja. Sideways lagi, ini false break nih sebutnya nih. Yang periode Agustus kemarin. Jadi break terus, beberapa hari kemudian balik lagi. Jadi false break. Oke. Jadi ini sementara kalau udah masuk mesti gimana nih? Kalau misalnya keburu ada yang beli nih dan kemarin belum sempet jualan. Jadi kalau misalnya ini agak susah ya nungguin beritanya, karena setelah itu dia akan cenderung diem aja. Kalau biasanya habis kaget gini dia balik lagi. Jadi kalau misalnya mau buy buy-nya di 332, 324 di situ, jualannya ya resisten pendeknya di 354, 350 di situ, segitu. Iya benar. Jadi mungkin kita sambil nunggu perkembangan berikutnya. Ya emang sih kalau untuk ngejual Archie ini jauh lebih mudah daripada jual SMMT. Dimana SMMT kan udah done. Itu aja yang akhirnya bisa kejual juga. Archie kan tambangnya emas dan memang asetnya itu lumayan bagus. Jadi penjualannya istilahnya lebih gampang lah daripada jual SMMT yang coal, terus udah gitu dia kayak akses jalan keluarnya itu nggak ada gitu waktu itu. Dia selalu sewa. Jadi Archie ini asetnya jauh lebih bagus dan untuk jualannya jauh lebih gampang. Jadi memang masih banyak yang trading kelihatannya, jadi mesti agak hati-hati. Oke, mungkin kita akan ngeliat ke BRMS. BRMS itu kemarin kayak breakout deh 193 walaupun tutupnya 192. Bener gak titik breakoutnya 193? BRMS iya, satu closing balik lagi di bawah ya. Tutupnya 192. Di sini 189. Ini apa salah prediksi gua? Apa? Di sini closingnya 189. Oh, salah deh. Masa sih?
Kayaknya gue beli 192 kan tutupnya. Kayaknya memang 194, tapi closingnya di sini 189. Salah itu. Salah ya? Salah. Ya, jadi ini mirip kayak Medco, jadi let's say flag gitu ya, jangka pendeknya. Resistennya di 194, jadi break 194 baru lanjut lagi. Ini kira-kira di ya 210, 214 di situ targetnya. 210, 211 ya. Iya, ini kelihatannya menurut aku BRMS cukup menarik. Karena kemarin kan sempat turun, terus rebound. Terus dia waktu harga emasnya turun, ini kelihatannya kayak mau ngambil ancang-ancang, kayak mau bergerak naik lagi. Cuman emang sekitar 200-an itu sering sekali dia ada seller ya. Mungkin kalau kita bacakan berita, memang ada salah satu pemegang sahamnya lagi mengurangi posisinya. Mungkin merealisasi profit yang dia udah hold lama. Jadi ya wajar sih. Cuman ya kalau misalnya, tapi kalau misal berita emasnya terus berkembang positif, ada kemungkinan juga sellernya mau jual lebih tinggi gitu. Jadi mungkin dia akan nunggu harga yang lebih baik daripada di angka 200-an ini. Karena memang kalau kita lihat 200-an turun ya, kelihatannya mungkin kan waktu itu dia ada jualan. Tapi kalau ada kondisi yang sekarang, apakah akan ada perubahan, mungkin nanti kita kawal sama technical chart. Jadi untuk saham-saham emas rata-rata cukup menarik ya, Wan? Cukup menarik. Ya. Ya, MDK sama BRMS ini. Mungkin Antam belum ya kali. Coba kita lihat ya. Antam ya, coba aja dilihat. Antam lumayan sih tadi kemarin chartnya. Antam sama Inco tuh gerakannya barengan. Oh iya. Sama jelek. Iya. Inco itu sebenarnya story-nya bagus, cuman ada overhang daripada penambahan saham dari government. Jadi kayak orang males beli gitu loh, ada overhang. Ini Antam bagus nggak catnya? Antam belum sejak di 1895 ini kan kita yang jadi turun gitu ya. Bahkan di 1770 ini 1770 sport loh. Dari mana ini? Dari Juli 2022 kemarin jebol. Jadi kita kalau misalnya ini beneran bagus, berarti ini kita expect kemarin cuma close break doang di tanggal 6 Oktober kemarin atau Oktober. 1770 ya call back. Nah, jadi beneran bullish. Berarti ini udah selesai, berarti ini naiknya bikin higher low, mirip kayak yang tadi. Ini 1860, break level itu kan ditarik lagi ke 2000-an, bisa jadi complete handle jangka pendek. Oh berarti Antam juga posisi di harga sekarang ini lumayan ya, Wan, boleh menarik untuk entry. Walaupun kalau dibandingin sama yang MDK, BRMS kayaknya cekepan yang tadi. Oh iya, emang sih. Emang. Oke. Berarti untuk saham gold itu oke. Nah sekarang kita ngelihat untuk Medco yang relate dengan oil. Naik ke 5% langsung kayak kemarin gap up tuh ya, yang waktu mau ada perang. Nah ini Medco-nya jadi belakangan tuh di 1, 2, 3, 4, 5 hari ke belakang kemarin konsolidasi. Memang sih nggak sempat break di 1495 atau 1500 ya. Jadi ya beginilah kalau misalnya saham yang underlying-nya itu komoditi. Jadi tergantung komoditinya. Kemarin komoditinya turun ya ikutan turun blok gitu ya. Komoditinya naik ya berarti besok Senin lompat nih kelihatannya. Kalau dia saya flag pattern ya arahnya 1720-an nih targetnya. Kan kemungkinan 1500 jebol besok Senin ya. Break 1500 ya potensinya kalau nutup gap dulu yang di 29 September 1610, lalu di atasnya lagi 1720. 1610 sama 17 berapaan, sorry? 20. 17 sama 1720. Itu ada gap di sana ya? Nah, yang gapnya itu 1610. Oh, oke. Sorry, 1610. Oke. Ya, ini Medco sih emang biasanya kalau oilnya naik atau turun dia cepat sekali langsung berespon terhadap kenaikan harga komoditi. Begitu juga kalau komoditinya turun, kadang dia juga langsung turun. Iya, Medco siap untung gede, siap rugi gede. Iya benar. Oke, terus tadi ini kan yang oil ya. Mungkin oil satu lagi kita akan lihat oil and gas itu energi sih. Kira-kira energi kalau misalnya kemarin Dewa itu kan udah
udah ada kelihatannya mau lanjut lagi nih, kemarin habis naik turun. Dewa, tapi kita ada di itu ya Wan, yang kita weekly punya review, nanti kita akan lihat nantinya.